Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Bagaimana saudara-saudara? Apakah pada waktu kita jujur, apakah segala sesuatu harus kita sampaikan kepada orang lain? Ya, saudara, kita harus bisa bijaksana pada waktu menyampaikan berita dari satu kepada yang lain. Maksudnya begini, kadang-kadang setelah kita mungkin konseling atau berbicara kepada satu pihak, apa yang kita bicarakan tidak harus semuanya diceritakan kepada orang lain, ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diceritakan, ada hal yang tidak perlu diceritakan, karena kalau disampaikan mungkin membuat orang lain marah, membuat orang lain benci, ya. Memang jujur, seperti yang terjadi pada Yeremia ini, ya, dia nabi, jujur, semuanya disampaikan. Tapi Sedekia ini antaranya benci tapi cinta gitu ya. Jadi benci sama Yeremia karena nubuatannya itu jelek, tetapi dia sebetulnya mengasihi Yeremia. Dia ingin tahu juga, Yeremia, yang benar dong, kamu itu apa sebetulnya kata-kata dari Tuhan. Jadi akhirnya Yeremia dipanggil lagi dan mereka berbicara empat mata. Jangan ada orang yang tahu ya apa yang kamu katakan. Lalu Yeremia memberitahu sesungguh-sungguhnya, iya memang Tuhan bilang kalau kamu tidak menyerah kepada mereka, nanti akan di bumi hanguskan ini Yehuda ini, lalu keluarga kamu akan ya mungkin dianiaya dan lain-lainnya. Kalau kamu menyerah, kamu diselamatkan, maksudnya kamu tidak akan dibunuh dan juga keluarga kamu akan diperlakukan dengan baik. Nah, lalu Sedekia bilang, kalau itu betul ya, kamu nggak usah memberitahu lah kepada ini masyarakat ya. Nanti mereka marah, kamu dibunuh juga. Mereka marah sama kamu. Terus akhirnya ya Yeremia nurut juga ya. Biasanya nabi itu apa yang katakan dikatakan semuanya gitu. Nah, jadi akhirnya Yeremia oke. Jadi dia pada waktu dia keluar dari istana, biasa kan reporter semua tanya, dia berkata apa, apa yang dikatakan. Nah, Yeremia dengan bijaksana dia mengatakan seperlunya, tidak semuanya diberitahukan. Nah, jadi Yeremia selamat ya, maksudnya dia tidak sampai orang-orang tidak marah, dan juga ya dia sudah katakan kepada orang yang dituju ya. Jadi dia sudah memberitahu Sedekia dan dia tidak mengatakan berulang-ulang. Kemarin itu dia orang-orang marah, dia dimasukkan sumur itu karena dia menyampaikan terus-menerus ya. Akhirnya ya sudah, dia tidak mengatakan semuanya. Nah, saudara-saudara, marilah kita berlaku bijaksana ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang terjadi kepada orang lain, aib orang lain juga tidak perlu kita ungkapkan. Walaupun kita tahu si A, si B berbuat begini begitu, sudah, kalau kita menasehati mereka, mereka mau dengar. Kalau tidak mau dengar, sudah, kita sampaikan saja kepada Tuhan. Tidak perlu disebar-sebarkan berita yang tidak baik mengenai orang lain. Ya, saudara-saudara, mari kita berlaku bijaksana. Demikian saudara-saudara, mari kita berterima kasih kepada Tuhan dan minta Tuhan memberi kebijaksanaan pada kita. Tuhan, terima kasih atas cerita yang kami baca dari firman-Mu yang menunjukkan bahwa kami harus berlaku bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya dapat berlaku bijaksana, tidak sembarangan menyebarkan berita-berita yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain, supaya kami dapat menjaga apa yang harus kami katakan, apa yang tidak harus kami katakan. Tuhan pimpin, Roh Kudus yang menyertai kami, beri kami kebijaksanaan supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, demikian saudara-saudara, begitu juga dalam keluarga ya. Suami istri tidak harus memberitahu
segala sesuatu mengenai suaminya atau mengenai istrinya, ya, tetapi bawailah ke dalam doa supaya Tuhan yang menolong mengatasi masalah-masalah di dalam keluarga, ya. Anak-anak juga harus berlaku bijaksana, demikian juga kita semua. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.